Kembali dengan cerita kisah pahlawan berikut ini adalah kisah pahlawan Pattimura. Nama Pattimura merupakan nama salah satu pahlawan nasional yang kemudian diabadikan menjadi nama universitas, bandar udara, bahkan diabadikan menjadi gambar dalam uang pecahan Rp1.000 yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi, siapakah sebenarnya Pattimura dan apa peran Pattimura dalam sejarah Indonesia? Thomas Matulesi juga dikenal dengan nama Kapitan Pattimura atau Pattimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Pattimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni tahun 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Pattimura. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda, VOC, dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis dan segi sosial psikologis. Selama 200 tahun rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia, namun mayoritas masyarakat tidak ada keuntungan dari sisi ekonomi. Alih-alih mendapatkan keuntungan, rakyat Maluku justru semakin menderita dengan adanya berbagai kebijakan seperti pajak yang berat berupa penyerahan wajib, verplichte leverantin, dan kontingenten serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia lain. Pada fase kedua pendudukan Inggris di Maluku pada tahun-tahun 1810 sampai tahun 1817 harus berakhir pada tanggal 25 Maret tahun 1817 setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawano. Proklamasi Haria disusun oleh Pattimura. Ketika pemerintah Belanda mulai memaksanakan kekuasaannya melalui Gubernur van Middelkoop Clan Residen Saparua Johannes Rudolf van der Burg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Diadakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan di mana pada forum-forum tersebut menyetujui Pattimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan. Pada tanggal 7 Mei tahun 1817 dalam rapat umum di Baile Negeri Haria, Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Setelah dilantik sebagai kapten, Pattimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa ksatria, yaitu Antoni Rebok, Philip Slatimahina, Lukas Selano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pattimura bersama Philip Slatumahina dan Lukas Selano melakukan penyerbuan ke benteng Durstede. Berita tentang jatuhnya benteng Durstede ke tangan pasukan Pattimura dan pemusnahan orang-orang Belanda, menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bitjes. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Bitjes.
Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapitan Pattimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Pattimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bitjes dan tentaranya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Portok Haria, yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 raja patih dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 4 Juli tahun 1817 sebuah armada kuat dipimpin Overste de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi hanguskan. Siasat berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November tahun 1881 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Pattimura dan Philips Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember tahun 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pahlawan Nasional Indonesia.